Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa salim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan program acara kita khusus setiap hari Jumat, yaitu live Komisi Khusus Islami di TV Peduli. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Dan pemirsa, menarik Jumat berkah pada pagi hari ini kita akan membahas tema seputar 4 resep hidup bahagia dunia akhirat. Dan saat ini di studio kita sudah ditemani dengan Ustadz Hizbul Rauf MPDI selaku Forum Mubalik. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya 4 resep hidup bahagia dunia akhirat. Silakan Ustadz. Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TV Peduli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sehingga kita tidak bisa membalasnya, kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, mustahil kita tidak bisa. Selanjutnya mari kita memperbanyak membaca salawat, mengirimkan salawat kita ke baginda Rasulullah SAW, lebih-lebih di hari Jumat yang penuh berkah ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepada saya, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali salawat. Di hadis lain Rasulullah bersabda, aktsiru alayya minas shalah, perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia semua berharap, semua bercita-cita ingin merasakan yang namanya kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kadang kita lupa, atau mungkin memang kita tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana resepnya, sehingga kita sampai hari ini masih mencari bagaimana sih caranya hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Tetapi sering kita baca doanya, sering kita melontarkan doa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sampai saat sekarang ini belum kita merasakan yang namanya kebahagiaan itu. Oleh karena itu, doa yang sering kita baca, ulama juga menyampaikan bahwa doa ini doa sapu jagat. Yang terdapat di surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Allah, karuniakan kepada kami hasanah, kebaikan dunia. Para ahli tafsir menafsirkan, bisa juga ditafsirkan, diartikan dengan kebahagiaan, ya, kebahagiaan.
kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat. Karena kita di dunia hanya sementara. Makanya kita harus memaksimalkan Allah yang meminjamkan umur kepada kita. Kita maksimalkan dengan baik, mencari kebahagiaan itu. Lebih-lebih nanti di akhirat. Karena di akhirat inilah yang paling kekal, yang paling lama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, akhiratlah kehidupan yang kekal abadi. Sedangkan dunia mata'ul hayatud dunia, ya, mata'ul gurur, kehidupan yang sementara, kehidupan yang sendaguro, permainan dan seterusnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menggapai pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih kita bisa bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat, tentunya Allah sendiri yang menjawab di dalam Al-Quran yang terdapat di surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, man amila salihah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Tapi syaratnya kita harus beriman, dalam keadaan beriman. Kapan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sia-sia, mungkin tidak ada pahalanya, boleh dikata tidak ada pahalanya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah pasti, ini kata pasti, ini yang menguatkan, meyakinkan kepada kita semua, kita harus berkeyakinan ketika kita beramal soleh dengan iman yang kuat, memperbanyak amal ibadah, maka Allah akan memberikan, pasti akan memberikan kepada kita semua hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Beberapa mufassir menafsirkan at-thayyibah bimakna al-barakah. Ya, kebaikan ini bisa juga dikatakan keberkahan. Yang mana itu keberkahan, pemirsa Allah Subhanahu wa taala? Ulama kita menafsirkan al-barakah, yang namanya keberkahan an-nama'u wal bulu. Berkesinambungan, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Itu yang namanya keberkahan. Ya, selalu tumbuh dan beranak pianak. Itu yang namanya keberkahan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, maka kami balas dengan pahala yang lebih baik lagi. Coba pemirsa Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Allah akan membalas yang lebih baik lagi. Di sini kita menggarisbawahi bahwa bukan hanya di dunia Allah berikan kebahagiaan, lebih-lebih di akhirat nanti, supaya kita juga dapat kebahagiaan akhirat. Ya, tentunya itu keimanan harus kita jaga dengan baik. Ya, kita harus jaga dengan baik sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala penilaian. Ya, penilaian di sini adalah pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ya'malun, maka Allah akan memberikan ganjaran yang lebih baik apa yang kita sudah kerjakan. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan inilah resep-resep yang ditawarkan oleh Imam Al-Qurtubi kepada kita semua, kepada kita semua pemirsa. Artinya apa? Menurut pengalaman beliau, inilah di antara banyaknya sebenarnya resep-resep untuk bahagia dunia akhirat, tetapi beliau hanya disampaikan 4 poin
Yang pertama, kata beliau, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, yang ditawarkan oleh beliau adalah bagaimana kita punya rezeki yang halal. Ya, karena rezeki yang halal itu, pemirsa Allah Subhanahu Wa Taala, membuat hidup menjadi bahagia, menjadi berkah, tenang, tentram, damai. Ya, jadi ketika rezeki kita halal, insya Allah akan melahirkan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Ketentraman. Sebaliknya, ketika kita punya rezeki yang tidak halal atau haram, pasti selalu hati tak galau, tidak tenang. Artinya banyaklah kepikiran-kepikiran. Ya, makanya di dalam Al-Quran, pemirsa Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang rezeki-rezeki yang halal atau makanan-makanan yang harus, yang wajib kita makan menurut Al-Quran. Contoh, pemirsa Allah Subhanahu Wa Taala, yang terdapat di surah Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayuhan nas, kulu mimma razaqakum, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik, ya, yang ada di muka bumi ini. Wala tattabi khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti, ya, langkah-langkah syaitan. Karena innahu lakum aduwwun mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya apa, pemirsa Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tidak boleh mengikuti, yang kita garis bawah di sini adalah wala tattabi khutuwatis syaitan. Kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan yang seperti mengambil yang bukan hakta, mengambil haknya orang, menzalimi orang. Ini semua langkah-langkah syaitan. Jalan-jalan yang memang sudah direncanakan syaitan supaya kita mengikuti langkahnya. Pemirsa Allah Subhanahu Wa Taala, menurut medis, ketika kita juga memakan yang tidak halal, dalam artian haram, itu akan menimbulkan penyakit, ya, akan menimbulkan penyakit, khususnya penyakit jiwa. Kenapa? Ketika kita memakan yang bukan hak tak, pasti selalu kepikiran, wah, yang saya makan ini bukan hak saya, haknya orang, kenapa saya makan? Otomatis kita kepikiran, terbebani, terbebani. Pemirsa yang Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, itu yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, kita harus dapatkan rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram, sehingga tercapai yang namanya kedamaian, ketentraman, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Itu akan sebenarnya menjadi syarat faktor kita ketika beribadah khusyuk, seperti itu. Begitu untuk sementara. Masya Allah. Dan satu poin sudah kita sebutkan, kita jelaskan Ustaz, yaitu mengenai rezeki. Dan terkadang rezeki ini mungkin sebagian orang berpikir bahwa sedikit. Contoh misalnya makanan yang bukan haknya mereka ambil, ya, yang sudah menjadi hampir seperti menjadi budaya sendiri, Ustaz, sampai dilupakan ya. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan pariwara berikut ini kami kembali akan membahas mengenai 4 resep hidup bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM.
dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, Saya Uswatun Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan masih bersama program kita yaitu Lab Komisi Khusus Islami pada Jumat Berkah kali ini. Dan baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Misbahul Rauf mengenai 4 resep hidup bahagia dunia akhirat. Baik Ustadz, mungkin juga ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah, seperti mengapa ilmu ini menjadi kunci sukses kebahagiaan dunia dan akhirat? Oh iya. Silakan. Oke. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, itu tadi saya sampaikan bahwa banyak sebenarnya resep-resep kita bisa bahagia dunia akhirat, tetapi Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya hanya menyampaikan 4 kunci atau bisa kita mendapatkan bahagia dunia akhirat. Jadi yang pertama tadi harus kita menjaga makanan kita harus halal thayyiba. Ya, kalau halal yang lagi baik itu ya tentu pasti sudah berkah. Termasuk dari penyembelihannya apa itu bukan dari saja kita dapatkan. Itu harus juga ketika kita memakan itu harus juga kita pilih-pilih dengan baik. Seperti itu tadi, mulai dari cara memotongnya sampai kita masak dan seterusnya. Termasuk juga ini pemirsa yang Sunnah Ta'ala yang saya ingatkan, kuas-kuas yang kita pakai harus juga steril. Jangan sampai ada unsur-unsur yang tidak halal, sehingga bisa saja nantinya mengakibatkan ya kita makan yang haram. Jadi ketika kita memakan yang haram, pemirsa Allah Ta'ala, tentunya doa-doa kita juga bisa tercancel. Ya, bisa tercancel. Kenapa? Adanya sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita. Makanya biasa susah terijabah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena faktor tidak halalnya makanan yang masuk dalam tubuh kita. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, yang ditawarkan oleh Imam Al-Qurtubi untuk kita bisa bahagia dunia akhirat adalah kita harus bersifat qanaah. Apa itu qanaah, pemirsa Allah Subhanahu wa taala? Kita harus ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi bahasa Bugisnya ikhlas ki terimai apapun yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki uang banyak, harta yang melimpah, jabatan yang luar biasa, tetapi ketika dia tidak mempunyai sifat qanaah, pasti tidak pernah merasa cukup, pasti tidak pernah merasa puas, selalu ingin menambah. Contoh, ada mobilnya, mau tambah lagi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, seperti yang lain, sudah ada ini tetapi masih mau ditambah. Nah, makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa 'addadah. Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menumpuk harta, kita lupa bahwa harta yang kita kumpulkan itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai belum habis harta yang kita kumpul itu, kita sudah meninggal. Itu bisa jadi berakibat fatal, dalam artian nasi lagi anak. Itu bisa jadi bumerang untuk kita. Kita yang capek-capek mengumpulkan, anak kita di belakang berantem, memutuskan silaturahmi. Sampai apa, pemirsa Allah Subhanahu wa taala? Semua harta yang kita kumpulkan habis, tidak dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan anak kita atau ahli waris kita. Makanya kita harus bersifat qanaah. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, pemirsa Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Ya, artinya sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah, sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepadanya. Ya, jadi ini kata Rasulullah, kita beruntung ketika mempunyai sifat qanaah. Ya tentunya kita harus melatih diri. Kalau seumpamanya hari ini belum mempunyai sifat qanaah itu, kita harus belajar membiasakan diri. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan lagi statement bahwa supaya kita bersifat qanaah itu, Rasul bersabda, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jadi ini diajarkan oleh Rasulullah ketika kita ingin bersifat qanaah. Rasul bersabda, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Ya, sempat saya ingat sewaktu kami masih mondok di Pondok Pesantren Asadia Sengkang, saya ikuti pengajian dari Guru Ta almarhum Allahu yarham, Guru Ta Ali Pawalangi itu menyampaikan dalam bahasa Bugisnya, kada ajak tuli mucenga, artinya jangan selalu melihat ke atas dalam hal dunia. Kenapa? Bisa-bisa nanti merusak sifat qanaah. Tetapi kalau dunia itu harus kita selalu melihat ke bawah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau akhirat kita, harusnya kita selalu melihat ke atas supaya ada motivasi. Kita membiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi renungan untuk kita semua, pemirsa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia itu kita tidak boleh melihat ke atas, harusnya melihat ke bawah, sehingga apa? Muncul sifat qanaah, sifat mapasikuah, selalu merasa cukup, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya wala tanzuru ila man huwa fawqa, jangan melihat ke atas. Ini yang bahaya, bisa merusak. Kenapa? Kapan ada di antara kita, saudara-saudara kita, ketika melihat dunia selalu melihat ke atas, ini bahaya ini. Kata orang-orang biasa, halal halu nafasianu mana. Ini yang harus bahaya sekali. Makanya kita harus mempunyai sifat qanaah. Ketika akhirat kita sebenarnya mau dipicu, mau di strong itu, kita harus melihat ke atas.
Masa si fulan bisa beribadah, rajin berjamaahnya banyak, masa saya tidak bisa khatam berkali-kali mengajinya? Masa saya tidak bisa? Kalau akhirat silakan, tafadhol. Silakan untuk bagaimana memperbanyak motivasi. Tapi kalau dunia kita harus hati-hati ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan nantinya. Apalagi kayak sekarang ini Ustaz, ya. Si Fulan sudah punya mobil, masa saya enggak. Itu artinya apa? Bisa saja kita jadikan motivasi sehingga kita memperbaiki diri untuk bagaimana etos kerja kita tingkatkan. Kapan tidak seperti itu bisa berabe, bisa bahaya. Begitu pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati ketika tidak bersifat qanaah. Ini yang kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Resep yang pertama tadi, kita harus memperbaiki, mendapatkan rezeki yang halal, yang baik dan berkah. Yang kedua, harus mempunyai sifat qanaah. Supaya apa? Ketika kita mempunyai sifat qanaah, tentunya nanti akan kembali kepada diri kita, lahir yang namanya kedamaian, ketenangan, ketentraman. Ketika tidak ada sifat qanaah, pasti selalu galau, selalu kepikiran bagaimana itu yang harus tidak cukup. Betul, iya gitu. Ya baik. Dan terlintas juga tadi pertanyaan Ustadz mengenai rezeki tadi. Nah, bagaimana ketika rezeki yang didapatkan ini Ustadz, contoh misalnya dari hasil yang tidak halal, dibelikan makanan, diberikan kepada teman-teman. Nah, bagaimana itu Ustadz? Karena kita tidak mengetahuinya Ustadz. Kalau kita tidak mengetahui, boleh saja dimaafkan. Tapi kalau kita ketahui bahwa ini asalnya haram, kita tidak boleh memberikan makanan baru kita kasih teman-teman kita. Kita bisa terima dosa jariahnya. Ya, seperti itu, karena asal hukum Islam itu al-aslu al-ibahah. Asalnya itu semua boleh, tetapi kita lihat dulu nanti dampaknya. Kalau ini merusak, ini baru bisa seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Saya teringat sewaktu saya masih di madrasah diniyah, ada ustaz saya menyampaikan bahwa ada seorang ulama di daerah Pamana itu, ketika dipanggil ke masyarakat, dia selalu bawa rantangnya. Artinya apa? Saking waraknya ini orang, hati-hatinya ini orang, membawa bekal sendiri. Ya, bekal sendiri. Dia hati-hati tidak memakan ini. Muncul lagi pertanyaan, tidak tersinggung,kah yang si punya hajat? Wallahu alam, karena kita tidak pernah tidak sezaman sama beliau, tetapi informasi yang kami dapatkan, masyarakat sudah tahu bahwa hati-hati kalau seumpamanya mungkin dia sudah mencari informasi apa yang dimakan di sana. Kalau ayam, dia potong ayamnya sendiri, baru dibawa ke sana bekalnya. Begitu, seperti itu. Ya, baik. Bisa dilanjutkan saat yang ketiga apa? Ya, pemirsa yang Allah Subhanahu Wa Taala, resep yang ketiga yang ditawarkan kepada kita adalah taufiquhu ila ta'ah, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan seperti ibadah dan seterusnya. Jadi ketika kita selalu berharap mendapatkan pertolongan Allah, insya Allah Allah akan tolong kita, sebagaimana yang terdapat dalam surah Muhammad. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, in tansurullaha, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Artinya apa? Pemirsa yang Subhanahu wa taala, kita harus saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ini prinsip bahwa ketika kebaikan dalam ketakwaan, kita harus saling tolong menolong. Fastabiqul khairat, baru kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebaliknya, kalau keburukan jangan. Kita selalu mengingatkan, jangan kau kerja itu karena tidak baik. Itu melanggar aturan dan seterusnya.
Ini pemirsa Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menolong agama Allah, artinya insya Allah apa yang kita butuhkan maka Allah akan mempersiapkan. Saya ingat pesan Allahu yarham, pendiri Pondok Pesantren Asadiyah, Guru Ta Fungaji Sade. Ini salah satu prinsip yang sampai sekarang disampaikan dari turun-temurun dari beliau, bahwa intan surullah yang surukum yathabit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dalam artian melayani agama Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, kalau ini yang dijadikan prinsip sebagai dai insyaallah itu akan terpenuhi, kecuali kalau ada sesuatu ini yang kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Jadi pemirsa Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu faktor kita bisa bahagia dunia akhirat adalah selalu taufiqu ila ta'ah, mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin seperti itu. Ya, baik, dan pemirsa, sesaat lagi kita akan melanjutkan perbincangan kita, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai 4 resep hidup bahagia dan dunia akhirat. Tadi sudah disebutkan 3 resep, yaitu rezeki, qanaah atau ridha, dan tentunya selalu mengingat Allah dan melakukan kebaikan. Nah, lantas yang keempat ini apa nih, Ustaz? Ya, pemirsa Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah melakukan ketiga resep ini, yang pertama rezeki kita yang dapati halal, yang kedua selalu bersifat qanaah, cukup, yang ketiga bagaimana kita menolong agama Allah, selalu mendapat berharap pertolongan Allah, yang terakhir adalah halawat ta'ah, ya, bagaimana mendapatkan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah bersabda,
Salatu man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa ay yakrahu ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan statement kepada kita semua tentang ketika kita sudah mendapatkan manisnya keimanan. Rasulullah bersabda, orang yang sudah mendapatkan manisnya keimanan, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Ya, jadi itu cintanya hanya Allah dan Rasulnya. Ya. Yang kedua, orang yang sudah mendapatkan manisnya iman itu orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ya. Mencintai sesuatu karena Allah, bukan karena adanya nanti umpan balik seperti itu. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kufuran sebagaimana ia dibenci dimasukkan ke neraka. Jadi pemirsa Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 resep yang disampaikan, ditawarkan kepada kita semua sehingga kita bisa selamat di dunia, bahagia di dunia, dan insyaallah selamat bahagia di akhirat. Oleh karena itu pemirsa Allah Subhanahu wa taala, kita harus melatih diri, membiasakan. Karena kadang ada yang mengatakan, susah Ustaz, begini-begini. Yang susahnya itu karena kita tidak mau aktualisasikan, kita tidak mau melaksanakan. Coba kita membiasakan. Mungkin pertama agak berat, agak susah, tetapi ketika kita sudah memaksa untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu, insya Allah Allah akan memudahkan, Allah akan melahirkan, Allah akan menimbulkan yang namanya manisnya iman, ya halawah ta'ah. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Dan baik pemirsa, itulah tadi 4 resep hidup bahagia dunia akhirat yang telah dijelaskan oleh Ustadz Isbul Rauf. Dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada Jumat Berkah kali ini, saya mengutip hadis riwayat Muslim tadi Ustadz, yaitu mengenai lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini merupakan pesan yang penting buat kita semua agar selalu tidak merasa berlebih-lebihan. Ya. Dan pemirsa, akhir kata saya Yusra Edi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.